Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Shadaqallahul azim. Setinggi puja sedalam syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, dari nikmat kesehatan hingga nikmat kesempatan yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Allah memberikan kita nikmat, dari sekecilnya nikmat sehingga sebesar-besarnya nikmat, tak lain dan tak bukan Allah hanya memerintahkan kita agar kita mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim, la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah. Tetapi jika engkau kufur, ingkar, tidak mau bersyukur nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadaku, kata Allah, maka ingat, azabku amatlah pedih. Allah juga berfirman di dalam surah yang sama tetapi berbeda ayatnya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya jika kamu menghitung nikmatku, kata Allah, maka tidak akan mampu. Umpamanya ranting-ranting di atas dunia ini sebagai penanya, daun-daun di atas dunia ini sebagai bukunya, air-air di atas dunia ini yang mengalir, lautan, darat, lautan, sungai-sungai sebagai tintanya, niscaya, kata Allah, tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat DKT TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam marilah kita selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi Panglima di waktu perang. Nabi kita berani bermandikan darah, berhujankan anak panah-panah, berbantalan tombak, berselimutan pedang demi menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nabi kita tak pernah koruptor, apalagi bertemu dengan Pak Profesor. Nabi kita tak pernah memasak di kompor yang bocor, apalagi mempunyai hati yang kotor. Nabi kita tak pernah korupsi, apalagi bertemu dengan Bu Megawati. Nabi kita yang tak pernah bertemu dengan presiden kita sekarang ini, yakni Pak Jokowi, apalagi mempunyai atau menaiki mobil taksi, tetapi beliau mempunyai hati yang suci, yakni Nabi bina wa syafi'ina wa zurina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah sahabat DKT TV, adapun pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan bahwa tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitan. Kita mengetahui bahwa manusia mempunyai sifat yang tergesa-gesa dalam berbuat sesuatu ataupun yang lainnya. Dalam menyampaikan pun kadang tergesa-gesa, dalam melakukan sesuatu kadang tergesa-gesa. Kita ketahui bahwa tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitanur rajim. Siapakah syaitan itu? Syaitan itu adalah musuh nyata bagi Allah Subhanahu wa taala dan musuh nyata bagi kita semuanya. Ma'asyiral muslimin, sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita itu berbeda pikiran, dan terkadang kepala sama hitam, akan tetapi pikiran berbeda. Nah, kadang seseorang yang melakukan tergesa-gesa itu berbeda dengan seseorang yang melakukan dengan cepat. Ada yang cepat, ada yang sigap, itu berbeda dengan tergesa-gesa. Kalau cepat dan sigap itu adalah utamakan, tetapi kalau perbuatan yang tergesa-gesa itu jangan pernah dilakukan, itu termasuk dengan perbuatan syaitanur rajim. Allah juga pernah menyampaikan di dalam Al-Quran,
di dalam surah Al-Anbiya ayat 37, yang mana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, khuliqal insanu min ajal, sa'urikum ayati fala tasta'jilun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana artinya manusia diciptakan tergesa-gesa. Maka daripada itu, pernah Allah menyampaikan ini dalam Al-Quran, lalu ada tafsirannya. Apakah tafsiran tersebut menyampaikan bahawa zaman dahulu ada seorang muslimin atau kaum mukminin, waktu itu beliau berperang, dia ingin sekali bahawa azab atau siksaan secepatnya ditimpakan kepada orang kafir. Azab dari Allah Subhanahu wa taala, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala secepatnya ditimpakan kepada orang kafir. Begitupun sebaliknya, orang kafir pun ingin segerakan, ingin dicepatkan siksaan tersebut. Ini menyatakan bahawa orang kafir ini mengejek kaum muslimin, bahawa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat, jangan pernah tergesa-gesa dalam menyampaikan sesuatu, dalam berbuat sesuatu, karena tergesa-gesa itu adalah perbuatan dari syaitanur rajim. Ma'asyiral muslimin, sahabat DKTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbuatan yang dianjurkan tergesa-gesa, tak lain dan tak bukan, dalam kesempatan kali ini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, menjamu tamu secepatnya. Maksudnya apa? Rasulullah SAW pernah bersabda tentang ini. Jadi menjamu tamu itu secepatnya. Tamu ke rumah kita, secepatnya kita itu menjamunya. Secepatnya itu kita menyediakan hidangan. Secepatnya kita memberikan minuman dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah menikahi putrinya atau perempuan. Karena apa? Takut nanti datang fitnah, takut nanti terjerumus kepada perbuatan yang tidak diinginkan. Yang ketiga, yaitu tentang menyelenggarakan jenazah. Secepatnya lah menyelenggarakan jenazah. Jangan sampai jenazah itu sampai 2 hari, 3 hari. 1 hari itu apabila telah meninggal, maka secepatnya lah kita mengurusi jenazahnya. Dan selanjutnya yang ketiga, yaitu adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita melakukan dosa. Apabila kita melakukan dosa, maka secepatnya lah kita melakukan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Tak ada gading yang tak retak, retaknya itu menjadi ukiran. Tak ada laut yang tak berombak, ombaknya itu menjadi hiasan. Tak ada tuyul yang tak botak, botaknya itu jangan diremehkan. Tak ada bisul yang tak bengkak, bengkaknya itu mohon dikempreskan. Tak ada manusia yang tak bersalah, salahnya itu mohon dimaafkan. Wal 'afwu minkum wa ridha wal 'inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.